Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu. Sedangkan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang diharapkan dan berkah. Amin. Indonesia berduka ya, kemarin hal ini terjadi karena laga Indonesia melawan Bahrain benar-benar masih menjadi perhatian, terutama soal kepemimpinan wasit yang dianggap merugikan Indonesia. Makanya tak bilang Indonesia kemarin itu berduka, memang sakit, itu merasakan sakit sekali ya. Kelakuan para pemain Bahrain dengan dramanya juga, waduh, mantap lah. Pokoknya membuat Bahrain kini jadi tim ya, yang dapat julukan negatif ya, selain Qatar yang benar-benar dipandang buruk oleh sebagian besar tim-tim Asia. Terlebih sikap AFC yang seolah benar-benar ingin melakukan apapun buat menjaga langkah Indonesia di Piala Dunia, termasuk dengan kembali mengirimkan surat dan hal itu ya, maksudnya mengirimkan wasit lagi ya, asal Timur Tengah lainnya di laga Cina nanti. Nah, jadi AFC itu benar-benar panen hujatan. Media-media ternama kini sudah mengarah sorotannya atas segala hal yang telah terjadi. Apalagi setelah semuanya ya, sekarang sudah tahu semua bahwa Presiden AFC berasal dari Bahrain, dan statementnya yang pernah bilang kalau Indonesia adalah ancaman Asia ternyata gini ya. Jadi Presiden AFC itu sudah mewanti-wanti bahwa Indonesia adalah ancaman Asia. Nah, sekarang kita membahas wasit yang kemarin ya, yaitu Ahmad Al-Kab, di mana pria botak yang satu ini kabarnya nggak berani juga keluar dari hotel sampai situasi kondusif. Bahkan beberapa fan Bahrain pun juga ada yang merasa kalau hasil ini bukanlah sebuah hasil yang benar-benar murni layaknya mereka dapatkan, sehingga kritikan tajam pun juga mereka sematkan ke pelatih Dragan Talaji yang gagal meraih poin di kandangnya sendiri. Dan perlu kita ketahui, tak bisa dipungkiri hasil imbang atas Bahrain benar-benar masih menyisakan rasa dongkol di dalam hati kita ya. Semua elemen timnas sebab bagaimanapun nah, itu adalah hasil imbang, seperti rasa kalah, karena emangnya sejatinya Indonesia itu layak menang ya. Meskipun itu di sisi lain juga membuktikan kalau tim Garuda juga masih punya sisi kelemahan, terutama soal skill individu ya, skill untuk penyelesaian masalah ya. Artinya skill dalam arti membuat gol ya. Dan itu dibuktikan ada satu peluang yang di akhir laga melalui Witan yang gagal dimaksimalkan menjadi umpan matang ke Marcelino. Padahal situasinya sudah 2 lawan 1, tapi kok malah salah umpan ya. Dan di luar dari konteks wasit yang nggak bisa dihitung-hitungan lah. Fokus terutama sampai detik akhir buat para pemain timnas harus ditingkatkan. Intinya fokusnya pemain-pemain itu harus difokuskan lagi, jangan sampai ikut terpancing dengan suasana. Jadi kasus Witan yang membawa bola ada Marcelino itu kemungkinan dia udah terganggu fokusnya karena waktunya itu sudah melalui injury time ya. Saat itu 90 plus 6 ditambah lagi sudah selesai saat Witan bawa bola itu kalau nggak salah menit ke 97 atau 98 ya. Jadi itu kurang fokus. Hal ini
itu buat pelajaran ya, terutama untuk para pemain. Kalau hal ini di sepak bola Asia, apalagi Timur Tengah ya, itu memang terlalu banyak drama dan guling-guling sehingga membuat tim lain bisa frustasi. Dengan hasil ini tentu saja enggak semerta-merta membuat peluang Indonesia buat lolos itu menipis. Tidak, mudah-mudahan ini enggak berimbas pada mental pemain. Malah yang ada mereka akan termotivasi buat tampil habis-habisan melawan Cina. Namun di sisi lain fan timnas yang nonton ke stadion dan melihat langsung gimana kocaknya keputusan wasit seketika emosi sejadi Cina. Saat para timnas dilarang menyapa fannya lagi. Nah ini keputusan yang sangat gila lagi. Mau menyapa fannya di tribun ini pun tidak boleh. Nah ini yang melarang adalah satpamnya di Bahrain sana. Ya. Namun untungnya para fan tim ini nggak sampai rusuh dan melakukan perusakan. Ya sedikit teror tipis-tipis lah, baik bentuk kekecewaan yang mana kabarnya dilakukan di luar stadion dan jalan-jalan bahkan menurut sumber lain sang wasit pun langsung diamankan di stadion dan sampai nggak berani keluar dari hotel. Nah ini benar-benar permainan yang tidak enak ditonton sementara ini kelas menuju Piala Dunia. Nah, dan kami harapkan dan seluruh rakyat ini mengharapkan FIFA betul-betul harus turun tangan. Dari dulu sampai sekarang sudah diajukan kalau wasit yang melanggar itu dipecat saja, tapi ternyata sampai detik ini belum pernah mendengar ya ada wasit yang dipecat atau bagaimana agar supaya tidak melakukan hal-hal yang sama. Nah, kalau cuma teguran-teguran itu saya pikir itu enggak jera-jera, tapi kalau dipecat kan bisa sebagai contoh untuk wasit yang lain untuk melakukan hal-hal yang negatif itu berpikir 1000 kali, karena itu adalah profesi dia. Ya, mari kita sama-sama serukan ya, bahwa FIFA harus memberi sanksi yang berat, yaitu pemecatan terhadap wasit Al Guguguk. Nggak mau menyebut namanya, udah malas saya lihat itu ya. Ya saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.